Ruang hening, ruang sejuk. Hari Selasa dalam Minggu Paskah kedua, 26 April 2022. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, anugerah, dan segala hal yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 7b sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, sabda Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Nikodemus mengingatkan kita untuk mengimani kehidupan Tuhan Yesus secara liturgis saat ini. Dalam artian, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup baru. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidup barunya adalah mewartakan keselamatan, mengajak para murid untuk bersaksi, mengajak para murid untuk terlibat dan melangkah bersama. Seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini dalam proses sinode, melangkah bersama. Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, apa dasar dari gerakan kita? Kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mewartakan? Mengapa kita harus bersaksi? Karena kita sudah mendapatkan sakramen baptis yang secara iman Katolik mengharuskan kita untuk menjalankan 3 tugas, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Dan tugas tersebut terpenuhi menjadi sah, wajib dilakukan karena kita sudah menerima sakramen Krisma. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengingat kembali tugas perutusan setiap murid-muridnya, menjadi pewarta sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Menjadi pewarta sabda artinya
bacalah kitab suci, dan lakukanlah perintahnya dalam kehidupan hari itu. Maka hidup Anda dan saya akan menjadi baru setiap hari. Kan baca kitab suci tiap hari. Sepanjang pengajarannya, Tuhan Yesus selalu mengumpulkan orang untuk membaca kitab suci, mengajar, dan berbagi apa saja yang bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini ditiru oleh jemaat perdana. Mereka senantiasa berkumpul, mengucap syukur, mendengarkan pengajaran para rasul, dan berbagi. Kapan kita bisa melakukan hal tersebut? Yang paling jelas adalah ketika kita merayakan Ekaristi. Maka usahakanlah merayakan Ekaristi setiap minggu dan hari raya yang diwajibkan oleh gereja. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan mempersembahkan kepada Tuhan pergumulan iman kita, sekaligus menimba sumber kehidupan bagi kita masing-masing untuk menjalani hidup kita lagi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Sumber yang kita terima akan memberikan berkah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing orang. Namun, tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan menjalani novena Roh Kudus. Mintalah rahmat Roh Kudus supaya tugas perutusan kita menjadi terarah seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Masing-masing dari kita mendapatkan tugas yang berbeda dari Allah Bapa. Namun ingat, seremeh apapun tugas yang kita terima, semua itu mengarah kepada keselamatan semua orang. Mungkin kita tidak akan pernah tahu tugas perutusan kita. Namun demikian, jalankan saja berdasarkan Roh Kudus yang kita terima dari Allah Bapa. Maka bersama Bunda Maria, akhirnya kita akan berkata dengan penuh keyakinan iman, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah hidup baru yang perlu kita lakukan setiap hari. Marilah kita berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus kita berdoa, semoga gedung gereja paroki Santo Stefanus itu bisa memberikan kelegaan dan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan, dan semoga gedung gereja paroki kami yang baru ini bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.